kita udah masuk fase magang, jadi dipersiapin tuh untuk secara mentalnya, fisiknya juga, karena itu benar-benar menguras. Apalagi ini kita magangnya magang mandiri, bukan ikut magang SPG. Halo semuanya, kenalin gue Wendy. Selamat datang di podcast Rantang Nasi. Mana rantangnya? Wih. Ini bang, rantangnya bang. Ini rantangnya nih? Iya. Oke, jadi di podcast ini kita akan membahas seputar lika-liku mahasiswa yang terjadi di lingkungan kita. Kenalin, ada dua narasumber di sini. Yang pertama ada Dandi, teman gue sendiri, dan ada Rido. Ya, ini musuh gue lah ya. Jadi yuk, langsung aja kita mulai obrolannya. Apa? Ini mau obrol apa nih, Ben? Kan kita di sini podcast tentang rintangan mahasiswa ya. Ya. Lebih baik. Gue boleh makan nih? Boleh, silakan aja makan. Thank you. Dok, makan dok. Aman. Jadi gue punya satu pertanyaan yang menurut gue nih jadi rintangan banget dari kita semua, yaitu tentang circle. Kita kan dari semester 1 bareng-bareng terus nih. Ada nggak sih sesuatu yang menurut lu janggal? Terutama lu ya dok, karena lu kan bukan semester 1 dari gue ya. Sorry aja nih ya. Gue pertama dari Rido. Nah, gue pengen nanya sama lu seputar circle. Lalu kenapa lu bisa gabung ke circle gue sama Dandi? Awalnya itu kan gue semester 1, gue masuk kampus tuh bareng sama temennya sama gue gitu, sama-sama masuk Budur. Gitu. Jadi gue otomatis ngikut main sama dia. Nah, dia tuh anak digital media gitu. Jadi secara mata kuliah, secara prodi kan udah beda banget gitu kan. Jadi kalau menurut gue nggak masuk nih circle-nya. Jadi gue mencoba lagi untuk cari teman baru yang sama-sama dari broadcast kayak gitu sih, Bang. Jadi lu akhirnya ketemu gue sama dia? Iya, akhirnya gue ketemu lu berdua. Dan itu langsung Semester berapa sih kita tuh? semester 3. 3. Lu berdua gitu. Itu kalau nggak salah matkul apa ya, gue lupa ya? Mata kuliah produksi Konten kreatif. bukan, mata kuliah apa sih ya namanya? Tapi kalau nggak salah itu sekelompok kan kita? Itu sekelompok, gue sama lu doang waktu itu. Nah gue penasaran kalau tentang kelompok. Ini kan tentang rintangan nih. Pasti lu punya dong rintangan. Ya lu dapet kelompok yang nggak enak mungkin. Pasti. Atau yang ya gimana ya? Ya lu pasti punya lah, cerita lah gimana. Ada. Apa tuh? Coba lu ceritain. Mungkin dari gua dulu ya. Mungkin untuk dari kelompok-kelompok. Yang dari kelompok gimana nih? Pengalaman lu. Pengalaman gua. Pengalaman. Lu pengalaman lu. Kalau pengalaman dari gue ya, kelompok itu jelas gue sering banget ketemu teman-teman yang kadang-kadang cuma numpang nama doang gitu kan. Jadi nggak, itu parah kalau menurut gue, karena semuanya tuh jadi nggak kerja gitu loh. Gara-gara satu orang jadi Gara-gara satu orang, jadi job desk-nya tuh jadi hancur. Ada yang double, ada yang hancur-hancuran. Kalau menurut gue itu nggak sehat sih kalau kerja kelompok kayak gitu. Nah, itu pengalaman lu itu di semester berapa? Itu di semester 4 waktu itu, dan itu lagi dalam tugas ujian akhir semester. Otomatis kan kita bikinnya tuh harus bener-bener serius gitu kan, apalagi ujian akhir semester ini menentukan kita bakal ngulang mata kuliah apa enggak. Jadi gue mau ini serius, dijalanin tugasnya, semuanya bisa kerjasama. Menurut gue kalau cuma numpang nama doang, ya sebenarnya ada rasa nggak enaknya juga kalau dari gue ya. Apalagi ini juga satu semester juga teman gue, jadi agak kurang enak. Tapi menurut gue harus ditega-tegain sih gitu. Kalau menurut lu sendiri? Kalau dari pengalaman gue ya, mungkin sama kayak Rido ya, tapi gue bedanya ini kakak tingkat, mungkin beda generasi gitu, beda tahun. Rintangannya itu di mana? Nah, mungkin sama kayak Rido, mungkin kayak cuma numpang nama doang, karena dia alasannya banyak banget, beribu-ribu alasan. Katanya gue lagi
gue lagi magang lah, gue lagi inilah. Dari nggak hadir ya. Iya, biar gak hadir. Jadi maksud gue setelah kita kan udah diskusi ya, contoh kayak yang pengalaman gue tuh kayak kita tuh udah didiskusi, udah di WA, Tapi ternyata kita nggak sesuai sama yang ininya di pas kita diskusinya. Dia nggak dateng lah, dia nggak ngerjain apa-apa lah. Jadi gue rese banget sih kayak gitu. jadi kayak cuma numpang nama Cuma doang. numpang nama doang. Sama kayak dia Sama berarti. kayak dia. Oke. Tapi kalau dari gue pribadi ya, kalau tentang kelompok sih gue juga setuju aja sih sebenarnya. Kata-kata lu pada tentang orang-orang yang suka numpang nama, yang bikin ribet, ya itu jadi tantangan tersendiri kan buat kita. Betul. Nah kalau selain kelompok, mungkin ada di rintangan-rintangan yang lain yang menurut lu tuh sulit gitu. Kalau boleh tahu gimana sih Dan perjalanan lu dari rumah ke kampus tuh, kan gua kan sebagai temen lu kan gue tahu ya, rumah lu jauh dan itu butuh berapa lama tuh waktunya? Sejam, mungkin sejam lebih ya, sejam 10 menit. Nah kan Gue udah lumayan jauh tuh. bentar kan teman-teman masih pada belum tahu. Oh, iya. Gimana dulu rumah lu? Rumah gua tuh di Pamulang guys. Jadi Pamulang ke Ciledug tuh lumayan jauh. Tapi Pamulang bukan Pamulang tengah ya, bener Pamulang ujung banget. Batas dong. Pembatasnya ya Pamulang apa tuh? Depok ya. Depok, benar. Lu perjalanan dari rumah ke BL tuh butuh waktu sekitar 1 jam. 10 menit. Nah kalau lu perjalanan Pakai ditanya nih perjalanan Lah ke iya Bogor. dong. Kita kan membandingkan biar aja tahu, nih. biar tahu. Rintangan-rintangannya tuh sesulit apa gitu. Kalau rumah gua sih deket ya, Wen. Karena rumah gua dari kampus itu jaraknya kurang lebih ya 10 kilo ya. Menurut gua itu nggak jadi tantangan besar. Tapi macetnya sih Budi Luhur tuh ampun deh. Di depannya tuh macet Depannya ya, banget, pasti. parah. Setiap pagi, sore, Itu macet dulu pokoknya. Jalan situ tuh Rintangannya pasti ada di macet kan pertama. macet Iya. pasti. Kalau kita rumahnya deket kan pasti macet, antara macet sama males nih kita nih. Iya nih. Antara Mager. itu tuh, antara dua itu tuh. Gue malas nggak? Ah, Gue ya. selalu rajin. Gue selalu on time orangnya. On time. Tapi kadang rintangan gue tuh cuma macet doang. Sama jarak yang jauh. Jauh, kali ya. yang jauh. tapi kalau untuk waktu gimana? Lu kan pasti kan jauh. Pasti ada pembagian waktunya tuh lu sulit kan tuh pasti. Lumayan sulit, apalagi kalau misalnya ada kayak tugas yang harus kita gadang. Jadi Tugas begadang. Wajar nggak sih kalau misalnya tugas begadang gitu? ya maksudnya ya itu salah satu rintangan gue. Oh, antara tugas itu. Iya. Berarti lu kan misal lu pulang balik sore. Baik sore. Malamnya lu langsung tugas. Tugas, bisa kalau misalnya emang tugasnya bener-bener harus pada saat itu harus dikerjain, Nah, gue bakal langsung kerjain. tapi selama ini gua kayak santai-santai aja gitu. Melihat lu kayaknya lu balik kampus lu malah main PUBG, lu malah main Langsung enak. login nih. Nah, biasa habis PUBG baru nugas. Itulah rintangan gue. Masa yang memberi alasannya apa namanya tadi tugas. Tapi di antara tugas itu kadang-kadang misalkan kita kan kelompok nih kan. Kita kerja kelompok. Yang paling sulit diajak tuh kadang-kadang lu Dan. Rintangan dari gue berdua sama Rido nih kadang-kadang lu kayak semalam contohnya ya. Itu semalam gue pergi. Gue ngambil clip on nih. Real, gue bohong. Itu. Balik jam segitu, gue mandi dulu. Tapi lu bilang sholat taraweh. Hah? Nah, itu ini alasan lah. Gimana? Emang boleh sholat tarawih pada saat itu? Loh, sholat taraweh kan di bulan Ramadan. Ada jabat tarawih lah. Wah, ya takut lu gimana sih? Gak asik nih. Kalau menurut lu ada nggak sih rintangan-rintangan yang lain tuh? Ada ya, baru-baru ini mungkin pas magang. Oh iya magang. Gue baru inget. Bisa. Bentar. Kalau boleh, buat temen-temen yang belum tahu, kita tuh magang bertiga tuh bareng-bareng di tempat yang sama, tetapi beda-beda mentor. Nah mungkin ada cerita-cerita tersendiri ya. Pertama mungkin dari Rido lah pastilah. Silakan dong. Kalau dari gue ya, karena kan gue beda di sisi Allah dari Akbar. lu berdua, gitu kan. Gue lebih ke produksinya. Jadi otomatis gue ikut syuting program kuliner itu ke kafe-kafe. Nah, di situ pembagian waktu gue antara kuliah dengan magang bener-bener rumit menurut gue. Apalagi dengan waktu istirahat gue yang kurang banget. Terus di situ gue juga pernah
yang ngalamin namanya shift malam. Itu dari jam 8 malam ke jam 5 pagi. 8 malam jam 5. Iya, Berarti lu kerja malam dong itu? iya. Udah kayak karyawan dah pokoknya. Itu. Itu Nah, bentar. Itu di minggu keberapa lu? Magang lu itu di minggu berapa ya? Mungkin tepatnya 2 bulan ya. 2 bulan pas magang gitu. 2 bulan. Iya. Kita kan magang 3 bulan. Berarti lu yang kedua bulan lu shift malam tuh. Shift malam. Berarti lu ngerasain shift malam. Pernah ngerasain shift malam. Nah, itu gimana tuh rasanya? Rasanya ya, Shift malam tuh gimana tuh rasanya? suasana kantor beda banget. Oh iya kan pasti lebih sepi dah. Lebih sepi. Lebih sepi dong. Jadi biasanya tuh gue temennya tuh editor biasanya, karena editor tuh dari program gue dia ngeditnya tuh malam-malam gitu ya. Malam-malam. Iya. Nah, terus juga kalau menurut gue rintangan selanjutnya tuh pas magang ya, istirahat kurang, terus juga sering banget nih gue untuk yang namanya ngelobi resto. Jadi otomatis gue habis ngampus tuh biasa pagi, Iya. itu gue siangnya untuk ngelobi restonya buat di tempat magang gue kayak gitu. Tapi emang kalau gue lihat ya yang magang kemarin tuh kayaknya yang paling berat tuh lu. Pasti lu bolak-balik sana sini. Nah, yang paling gampang magang itu yang kelihatan banget nih. Kayak ini nih orangnya tuh nih magang nih. Magang cuma depan laptop doang. Nah, itu lu ngapain aja tuh di depan laptop? Mungkin gua sebenarnya ya rintangan gua pas saat magang itu sama kayak dia, tapi bedanya dia produksi syuting. Nah, gua beda enggak. Kalau gua nulis naskah Lu nulis naskah sama apa tuh yang nyari-nyari video tuh apa namanya? footage. Nah, footage. Itu berarti lu full di depan laptop doang. ya Rintangannya cuma itu. mungkin sama kayak dia. Mungkin gua dalam hal waktu perkuliahan ini sama kita kayak misalkan pulang magang malam tuh, dan besok paginya harus kuliah, itu benar-benar Capek ya. Capek capek banget. Apalagi rumah gua tuh guys lebih jauh daripada rumah dia guys. Rumah gua sejam 40 menit dari rumah ke tempat magang. Alasan. Alasan itu gitu, bisa jadi alasan kocak. gitu. Apalagi ya, misalnya kesimpulan dari lu deh, misalnya gimana? Tentang apa yang kita bahas tadi. Kesimpulan dari gue ya mungkin kalau Saran-saran atau gimana gitu untuk teman-teman yang di rumah. Nah, mungkin sarannya gini ya, kita tuh kalau kerja kelompok otomatis harus aktif semua gitu. Apalagi udah magang nih semester 5 lah ya, kita udah masuk fase magang, jadi dipersiapin tuh untuk secara mentalnya, fisiknya juga, karena itu benar-benar menguras. Apalagi ini kita magangnya magang mandiri, bukan ikut magang SMG kayak gitu sih kalau menurut dari gue. Lu ada kesimpulan Mungkin gua punya ini sih kayak kesimpulan buat ini sih, apa kayak rintangan-rintangan yang kita alami tadi semuanya. Gue punya Saran. lah. Saran. Ya, mungkin lebih ke ini sih, apa, mencari teman yang cocok untuk yang setuju. kerja kelompok. Setuju. Teman yang cocok. Jangan asal ini, bukan jangan nggak enakan kalau misalnya dapat tim yang dapat kelompok kan kayak gitu. Langsung Karena aja. itu menentukan nilai kita juga kan. Buat nanti pada saat jadian gue nggak enakan ngomongnya, jadi gue ya udahlah jalanin aja lah ya. Oke, karena udah mepet waktu, karena waktu udah habis ya, dari tadi kita digini-giniin aja nih. Padahal Padahal jelas nih, gue lagi seru cerita, cowok. Oh, padahal nggak kita- kerasa nih kita pada makanan belum kita habisin loh ini, tapi udah tapi udah disuruh closing aja. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini, dan terima kasih juga yang udah ada di tim kreatif ya. Terima kasih udah nonton podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.